Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya cari ilmu sampai Belanda. Jauh dari kampung dan orang tua. Selamat datang wahai saudara semua. Insya Allah majelis ini akan berguna. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita diberi kemudahan dalam melangkah ke dalam majelis ini. Langit yang cerah, udara yang nggak terlalu dingin, tadi keretanya nggak telat, sepedanya nggak bocor. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua yang insya Allah nanti akan memberikan kita syafaat di hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkan. Niscaya Allah akan melapangkannya untuk Al-Mujadilah ayat 11. Serius amat sih. Jangan serius-serius dong, saya juga deg-degan jadi. Pagi ini kita berkumpul di apa namanya? Di Btal ini untuk acara Salam Del, silaturahmi akbar dari keluarga Muslim Del. Dengan tema kita pagi ini yaitu adalah New Spirit. Apa sih New Spirit itu? New Spirit itu adalah semangat baru. Yang intinya adalah untuk mengembalikan semangat kita buat yang teman-teman siswa ini yang kuartal 1 tadi gimana? Lulus nggak ujiannya? Terus refleksi amalan ibadah kita di Eropa yang pastinya untuk teman-teman yang baru datang beda dengan Indonesia. Kemudian untuk meningkatkan amalan fikriyah, ruhiyah, dan jasadiah kita. Kemudian kiat-kiat beribadah di winter yang pastinya berbeda banget dengan kondisi di Indonesia. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita menjaga kesehatan dan juga pola makanan yang halal dan barokah, karena ya tahu ya di sini makanannya kan gitu semua. Dan terakhir adalah sharing-sharing sama kita mengenai pengalaman studi S1, S2, S3, bahkan sampai kerja, bahkan mungkin menikah kalau mau ada yang menikah di sini. Itu ya. Kemudian acara ini insya Allah akan sampai jam 2 nanti, mudah-mudahan nggak telat. Nanti akan dibuka dengan tilawah Quran. Kemudian ada sambutan dari kepala keluarga kita, kepala keluarga Muslim Del, Mas Agung Wahyudi. Kemudian ada talk show. Setelah talk show kita nanti makan siang, dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah, lalu talk show lagi, dan doa malam. Gitu aja. Langsung kepada saudara Helmi Tostri selaku membaca tilawah Quran, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca 5 ayat pertama dari Suratul Mulk dan artinya juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حصير ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله. Artinya dalam bahasa Indonesia ya, dengan nama Allah yang apa ya bahasa Indonesia, sangat ngasih dan penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepada tanpa menemukan kecacatan ia. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Astagfirullahaladzim. Kepada MC. Terima kasih pada Mas Helmi, luar biasa ya tilawahnya. Subhanallah. Kemudian langsung kita akan mendengarkan sambutan dari Mas Agung Wahyudi. Oh iya, bentar Mas, lupa. Ada pesan sponsor. Pertama, pada anak-anak, orang tua dari anak-anak lebih tepatnya. Di belakang itu ada TPA, tempat main anak-anak. Jadi kalau memang anaknya mau main, kita banyak permainan di belakang. Tempat mainan, betul kan? Terus kemudian kedua, kami dari keluarga Muslim Delft bekerja sama dengan PPI Belanda mengorganisasikan donasi untuk saudara-saudara Muslim kita yang kondisinya kurang apa ya? Kurang beruntung di Aceh, dan juga saudara-saudara Muslim kita yang kurang beruntung di Rohingya. Untuk donasi Aceh bisa dikomunikasikan dengan saudara Pram. Mana Bapak Pram? Angkat tangan Pak. Ya. Sementara untuk donasi Rohingya bisa langsung dikomunikasikan dengan Bapak Saudara Dito. Mana Mbak? Ya. Kepada Mas Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa menyelenggarakan pengajian simpul gitu ya. Sebelumnya memang pengajian simpul ini terpisah gitu antara bapak sama ibu begitu, kemudian rekan-rekan mengumpulkan bersama-sama menyumbangkan ide bagaimana kalau seandainya kita gabung gitu. Alhamdulillah hari ini hari perdana begitu pengajian simpul yang pengajian salam gitu. Maaf. Pengajian salam yang menggabungkan antara Bapak Ibu serta anak-anaknya diberikan kegiatan berupa seperti TPA. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia. Tanpa Mas Tito dan teman-teman begitu kegiatan ini tidak bisa terselenggara dengan baik gitu. Kemudian Mas Tito dan teman-teman juga sudah mengagendakan sampai 12 bulan ke depan begitu. Jadi teman-teman yang hadir pada hari ini ikutin dan stay tune gitu kan, stay tune. Agendanya sudah disusun sama Mas Tito begitu. Kurikulumnya apa yang akan kita pelajari selama pengajian simpul selama 1 tahun ke depan.
Kemudian saya mengucapkan atas nama KMD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang bersedia hadir pada hari ini, Bapak Ustadz Maki, Ibu Indah, dan Mbak Ainil gitu, atas kesediaannya memberikan pencerahan, memberikan kajian pada hari ini. Semoga Allah membalas amal ibadah Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat. Kemudian kepada para peserta pengajian simpul, selamat datang. Mari kita berlomba-lomba pastabikul khairat, begitu, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, sekaligus ajang silaturahmi. Ibu-ibu mungkin mencari apa namanya, bosan di rumah selama seminggu, ini kesempatan untuk ketemu apa namanya, me time, ya gitu, me time katanya. Kita ketemu bersama silaturahmi bersama komunitas ibu-ibu Delft. Gitu. Mungkin itu saja, singkat saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung untuk sambutannya. Selamat datang buat yang baru datang. Akan bisa dikondisikan. Bapak-bapak di sebelah kiri saya, ibu-ibu di sebelah kanan saya, dan anak-anak bermain di belakang. Langsung saja, karena waktu juga sudah makin mepet, kita akan lanjut ke talk show yang pertama. Sebelum talk show, saya akan memperkenalkan moderator kita. Moderator kita ini master kandidat di TU Delft, terus hobinya olahraga. Kemudian setelah lulus S1, beliau sempat bekerja dulu sebagai engineer di salah satu perusahaan di Indonesia. Beliau juga aktif organisasi, baik di S1 dan S2. Lalu beliau juga orang yang suka bercanda, ramah, kemudian tampan, gagah. Tapi buat mbak-mbak, mohon maaf, beliau ini sudah beristri. Mari beri sambutan untuk moderator, yaitu saya sendiri. Ya, ini keterbatasan panitia begini. Kerja double jadinya. Kita langsung talk show pertama kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Maki Jaya. Beliau adalah orang yang sudah khatam kayaknya dengan kehidupan di Eropa. Saya bacakan dulu singkatnya. Ininya beliau dulu. Bentar. Pertama, beliau adalah Doktor Applied Geophysics ya Pak, dari Karl Rud Institute of Technology, Jerman. Kemudian juga mengambil diploma untuk Physics Equivalent di universitas yang sama. Dan beliau juga adalah lulusan S1 dari ITS ya Pak. Dari Institut Teknologi 10 November. Beliau juga sekarang bekerja sebagai senior geofisis di SGS Horizon DV. Sebelumnya bekerja sebagai senior research scientist di GFZ Potsdam. Sebelumnya juga sempat di Freie Universität Berlin. Kemudian sempat jadi independen konsultan di Surabaya dan Jakarta. Kita sambut saja Bapak Maki Jaya. Oh, boleh tepuk tangan ya, tepuk tangan. Kita akan mulai talk show pertama. Betanya ada banyak. Ya, jadi talk show pertama kita itu mengenai bagaimana sih Pak kita itu dapat mengambil manfaat Pak, manfaat dari kegagalan ujian, kegagalan apapun itu gitu Pak ya, dan juga hakikat kehidupan yang ada di belakang. Untuk senantiasa sadar bahwa ujian, kehidupan dunia itu hanya ujian. Dan secara ruhiah
bagaimana kita untuk bisa melibatkan Allah Pak di setiap kehidupan kita Pak. Begitu. Mungkin Pak bisa sharing-sharing sedikit Pak sama kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaannya yang sangat berat ini, saya perlu berdoa dulu nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama saya juga kalau diperkenankan ingin menyampaikan ucapan terima kasih Mas Fakhri ya. Alhamdulillah para sesepuh jamaah pengajian atau keluarga muslim di Delft. Di sini ada Pak Yudi, ada beberapa bapak lainnya yang mungkin kalau dari sisi tinggal di Eropa itu jauh lebih khatam beliau. Bahkan ada yang lahir di sini juga. Nah, itu ada yang teman dari Belanda ya. Yang masih Belanda lahir di sini, ya kan? Terus kemudian bapak yang lainnya pada Pak Agung sebagai ketua majelis atau keluarga muslim di Delft, juga ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang insya Allah muliakan dan Allah senantiasa jaga dengan keimanan dan ketakwaannya. Saya ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Dari awal saya sudah menyampaikan ke teman-teman panitia bahwa ini adalah materi sharing tentang kehidupan ya, yang nggak mungkin dijawab oleh satu atau dua orang, tetapi yang namanya sharing tentu adalah multi dan dialog gitu. Jadi bagian dari kita untuk sama-sama saling belajar dan menyampaikan. Kadang-kadang juga usia biologis itu tidak menjadikan serta-merta bahwa seseorang itu dewasa gitu ya, dalam arti sebagaimana usia biologis tersebut ditunjukkan. Ada orang-orang yang usianya baru 25 tahun atau usianya sudah 50 tahun, tetapi ternyata tentang kehidupan dan dunia dia terbatas. Tapi ada orang yang umur 25 tahun, ada orang yang umurnya 25 tahun tapi ternyata dia mengenal dunia dan jauh lebih dalam mengenal kehidupan. Sehingga oleh karena itu ayat yang tadi dibaca oleh Mas Helmi ya, nah ini Mas Helmi juga salah satu contoh ya. Ini wajah boleh Indonesia, tapi produk di Belanda. Jadi ini beliau termasuk salah satu warga atau orang Indonesia yang lahir di sini. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, tadi ayat yang dibuka itu sesuatu pelajaran ya jamaah sekalian. Kalau kita cermati ayat yang tadi telah kita dibacakan oleh Mas Helmi di depan tadi, surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguh Maha Suci Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah zat atau Tuhan yang menciptakan khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ini luar biasa ayat ini kalau kita coba cermati dan dalam. Dia ciptakan kehidupan dan kematian, atau kematian dan kehidupan di urutan ayatnya. Jadi kalau manusia, makhluk hidup itu kan intinya cuma terdiri dari dua ya. Kalau dia tidak hidup, sebagaimana Allah menghidupkan kita sekarang ini, maka Allah akan mematikan makhluk hidup tersebut.
Jadi hidup dan mati ini adalah termasuk salah satu bagian dari sunatullah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk melihat. Jadi kata-kata dasarnya adalah al-ibtila, liyabluwakum. Ibtila ini bisa diterjemahkan sebagai fitnah. Fitnah itu artinya adalah ujian, arti harfiahnya. Bisa diterjemahkan sebagai evaluasi, bisa diterjemahkan sebagai appraisal dalam bahasa Inggrisnya ya, atau melihat, mengevaluasi, mencek. Tetapi yang sering diterjemahkan dalam buku-buku terjemahkan adalah untuk melihat. Melihat dalam arti kata di sini adalah mengevaluasi, mengappraisal, menguji dan lain sebagainya. Liyabluwakum ayyukum, semua di antara kita ini ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi kalau kita bahas ayat ini sebenarnya Imam Nawawi menyebutkan bahwa ini adalah termasuk salah satu inti daripada ajaran agama Islam tersebut. Bahwa inti daripada ajaran agama Islam itu adalah bahwa sejak kita lahir sampai kemudian orang itu mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya? Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inni bu'itsu, bahwa sesungguhnya aku itu diutus. Salah satu inti daripada ajaran beliau, kenapa beliau diutus itu, li'utammima, adalah untuk, dari kata-kata khatam tadi itu, utamima, untuk menyempurnakan, memuliakan, melengkapi makarimal akhlak. Akhlak yang sempurna. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, menjadi seorang muslim yang kompeten, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, artinya dia unggul dalam segala macam hal, ternyata merupakan salah satu tujuan hidup kita gitu. Itu Mas Fakri. Salah satu tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua gitu. Nah, oleh karena itu makanya waktu panitia menghubungi saya, bagaimana kita harus belajar dari kegagalan. Saya juga sedikit khawatir gitu. Kalau di awal kata-kata yang kita kenal itu adalah gagal atau kegagalan, jangan-jangan nanti kita menjadi orang-orang yang cenderung pada kegagalan gitu. Makanya saya sambil bercanda, kenapa enggak kita belajar untuk menjadi sukses, untuk belajar menjadi orang-orang yang paling baik amalnya gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ayat tadi itu menjadi pembuka bagi kita. Ini saya nggak tahu nanti gimana model talk show ini ya. Saya juga terus terang agak sedikit minder ini berada di depan talk show. Saya belum pernah talk show ya. Saya ini belum pernah. Akhirnya ngakui juga beliau. Saya jadi teringat. Kan Mas Fahri udah menikah ya? Alhamdulillah. Itu ada dialog nih pengantin baru di malam pertama. Itu jadi dialognya itu kira-kira begini ya. Jadi sang istri itu berbicara kepada suaminya, Kakanda gitu ya, atau Kang Mas gitu. Tahu nggak, sudah banyak para pemuda yang telah melamar saya, yang telah ingin saya menjadi istrinya, tapi semuanya aku tolak kecuali Kang Mas Fahri. Wah, itu ternyata Kang Mas Fahri tentu merasa ini. Ternyata beliau juga punya jawaban juga terhadap pertanyaan dari istrinya. Adinda, tahu nggak gitu? Sudah banyak juga lamaran yang telah aku ajukan kepada para wanita, tapi semuanya ditolak kecuali Adinda. Wah, ini yang lalu yang mana dia gitu. Jadi kadang-kadang
kita itu sesuai dengan tadi yang disampaikan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu sesuai dengan ruang lingkup di mana kita tinggal, ilmu yang kita dapatkan, knowledge yang kita gain atau kita peroleh, dan sebagainya. Padahal dunia dan seisinya itu ternyata sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran itu, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu saking begitu luasnya bahwa selalu mengatakan fasiru fil ardi fanduru. Lihatlah bumi seisinya. Fanduru, pergi ke sana. Pergi ke ujung dunia. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan yang tadi diajukan. Saya jadi teringat akan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Dan mungkin kalau boleh ini saya ajukan di sini, ini adalah sebagai salah satu bekal gitu ya. Bagaimana kita menghadapi kriteria atau setidaknya adalah indikasi atau indikator 8 penyakit rohani atau 8 indikasi yang mungkin kalau kita masuk di dalam salah satunya, bisa jadi kita termasuk golongan orang-orang yang merugi atau gagal tersebut. Jadi dalam salah satu hadis disebutkan oleh Sa'id ibn Khudri, dari Sa'id bin Khudri. Waktu itu Rasulullah pergi berjalan-jalan, dia melihat dakhala ilal masjid, masuk ke dalam salah satu masjid di Madinah. Dia menemui ada orang yang disebut dengan nama Abu Amamah. Abu Amamah ini adalah sebutan dari Huzaifah bin Yaman. Abu Zar al-Ghifari. Jadi ini sebutan dari Abu Zar al-Ghifari, salah satu sahabat. Rasulullah melihat di dalam masjid, padahal itu bukan masuk waktu sholat. Padahal itu sedang tidak ada majelis pengajian. Padahal itu sedang bukan dalam ada kondisi kaum muslim bertemu. Dia melihat Abu Zar al-Ghifari, sebutannya ada Abu Amam, itu sedang duduk, merenung. Didatangi oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah. Ya Abi Zar al-Ghifari. Wahai Abi Zar al-Ghifari. Kenapa kamu duduk-duduk di masjid? Kelihatan sedang berdoa. Padahal sedang tidak ada waktu sholat. Sedang tidak ada pengajian. Sedang tidak ada majelis pertemuan. Abu Zar al-Ghifari atau Abu Amamah ini menjawab, ya Rasulullah, saya ingin menghindari orang-orang bertemu. Dia ingin menghindari pertemuan dengan orang-orang. Kenapa kamu menghindari? Karena saya punya utang Rasulullah. Jadi ternyata Abu Zar al-Ghifari ini saking sedihnya, saking sumpeknya gitu ya, atau merasa apa istilahnya gitu, tertekan gitu ya. Dia pergi ke masjid karena orang-orang pada bertanya, Abu Zar al-Ghifari, gimana nih utangku? Udah dibayar apa belum? Gitu. Ketemu dengan ini dia ditanya, mana utangku? Ketemu di sana ditanya, mana janjimu? Akhirnya daripada ditanya orang, dia pergi ke masjid. Karena dia pikir mungkin barangkali di masjid ini orang-orang nggak akan pergi kecuali kalau waktu sholat saja gitu. Lalu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang dengan doa tersebut engkau akan dibuat untuk mampu membayar hutang-hutangmu. Jadi bukan dengan doa ini kemudian hutang kita selesai. Kalau ada doa yang hutang itu selesai, enak sekali gitu ya. Kita bisa pergi ke bank, bisa pinjam ke Pak Yudi gitu kan. Untuk berhutang kemudian kita berdoa. Maksudnya adalah yang dengan doa ini Allah memberikan kepada kita sesuatu untuk bisa membayar hutang tersebut. Apa doanya tersebut? Rasulullah bersabda, bacalah doa ini pagi dan sore. Dibaca masing-masing 3 kali. Salasa, 3 kali pagi dan sore. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada berapa tadi? 8, karena saya menyebutkan jari-jari saya 8. Jadi doanya ada 8. Ini para ulama sepakat menyebutnya ini adalah 8 penyakit rohani yang menjadikan seorang muslim dan bahkan disebutkan satu umat kaum muslimin menjadi golongan muslim dan umat yang merugi atau gagal atau kalah. Yang pertama, Allahumma inni, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Aku minta tolong kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Ini artinya adalah, ya Allah, hindarkan aku, keluarkan aku, bebaskan aku dari yang pertama, minal hammi wal hazan. Dari rasa lemah dan rasa sedih. Jadi para ulama membedakan antara al-hazmu ini adalah apa ya? Gelisah. Apa kalau bahasa anak muda sekarang? Galau. Bukan anak muda lagi. Yang satu adalah al-hazmu. Al-hazmu ini adalah sedih. Jadi para ulama membedakan ini dalam bahasa Arab. Al-hazmu, galau, itu adalah melihat masa depan. Jadi kayak seolah-olah madesu, masa depan suram. Jadi melihat masa depan, melihat profesor itu kayak melihat gorila. Dari jauh udah lihat ini sebelum ditikungan udah kelihatan kita belok duluan. Jadi melihat masa depan itu, jadi setahun lagi, 2 tahun lagi tertutup, nggak ada bayangan, tidak bisa memvisualisasikan rute kehidupan gitu istilahnya dalam bahasa modernnya. Nggak ada bayangan 5 tahun lagi saya ingin jadi apa. 10 tahun lagi saya ingin jadi apa. Ini namanya al-hazm, gelisah, galau. Sudah ujian dikerjakan, galau. Lulus enggak ya? Gitu. Al-hazmu itu artinya sedih. Sedih, berarti ini adalah masa lampau. Jadi kalau al-hazmu itu berkaitan dengan masa depan, galau tadi gelisah. Kalau al-hazmu itu berkaitan dengan masa lampau. Jadi kecewa, terus kemudian sedih, menyesali. Ini salah satu karakteristik dari al-hazmu tadi. Rasulullah mengajarkan doa ini jamaah sekalian, teman-teman ya, ibu-ibu, Rasulullah secara eksplisit menyebutkan, mengajarkan kita satu doa, bahkan dibaca sampai 3 kali pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau tidak hafal kita baca aja artinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan rasa sedih. Padahal dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dalam surat Al-Imran itu. Jangan kamu bersedih hati, jangan kamu bersusah hati. Padahal Allah ini menggolongkan kamu sebagai orang-orang yang tinggi derajatnya. Tapi ada syaratnya, in kuntum mu'minin. Kalau kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lanjutkan ya, 2 penyakit tadi, baru 2. Yang ketiga, wal azzi wal kasal. Wa inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 2 penyakit, tambahan lagi 2 penyakit. Al-azzu. Al-azzu ini artinya malas. Lemah. Dari lemah. Jadi tidak punya hasrat. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah membedakan antara al-mu'minul qawi, orang-orang yang kuat, minal mu'minina dhaif, dari mukmin yang lemah itu. Salah satu kriterianya adalah ihris ala ma yanfa'u. Jadi orang itu selalu punya hasrat. Hasratnya berbuat kebaikan. Jadi al-ajzu wal kasal itu adalah penyakit lemah. Wal kaslu, al-kaslu itu adalah malas. Ini penyakit jemaah sekalian rahimakumullah.
Jadi kalau sampai ada di antara kita yang suka-suka menunda pekerjaan, ini adalah tanda-tanda ya. Misalnya ketika kita berjanji, Mas Fahri tolong dong bantu angkat-angkat mau pindahan. Ya oke, gitu. Mulai jam, oh masih 30 menit lagi, masih ada waktu. Lihat WhatsApp dulu, kirim WhatsApp kepada si doi dulu. Tahu-tahu 30 menit sudah lewat. Jadi biasanya tanda-tanda orang malas, tanda-tanda orang tidak punya keinginan hasrat yang kuat itu, ciri-ciri pertamanya adalah dia suka menunda pekerjaan, tidak segera mengerjakan. Penyakit yang kelima, lanjutannya tadi. Minal jubni wal bukhal. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Jadi jubnu itu adalah pengecut, mundur, tidak berani menghadapi realita. Jadi maju terus, pantang mundur. Kalau arek Surabaya seperti itu, maju terus, pantang mundur. Tapi harus dengan pertimbangan ya. Kalau dengan tidak pertimbangan namanya bonek mania. Ya ada pertimbangan. Ya, laut pun kudaki, laut pun kuseberangi, gunung pun kudaki. Apa? Yang itu, yang satunya lagi itu TH, ya, singkatan nggak boleh disebutin karena itu kata-kata yang nggak bagus ya. Terasa coklat, TH terasa coklat. TH pun terasa coklat. Nah, itu enggak ada. Nah, itu namanya bonek mania kalau itu ya. Penyakit yang keenam. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari hutang, dan hutang ini bisa macam-macam jemaah sekalian. Hutang uang, hutang waktu. Ya. Kalau ini khususnya bagi mahasiswa. Kalau kita akan ujian, biasanya seorang profesor, ya karena alhamdulillah pernah bekerja sebagai asisten profesor, jadi sedikit banyak bisa tahu ketika membuat soal atau ujian, biasanya dia sudah memperkirakan berapa waktu yang diperlukan pelajar tersebut untuk belajar. Jadi kalau teorinya dalam 100 menit kuliah, itu ada waktu 3 kali 100 menit untuk belajar. Ya kan, kalau di Indonesia kurikulum itu biasa sepertiga kali 100 menit. Tapi kalau di Jerman atau di Belanda saya tidak tahu, kalau di Jerman biasa lebih. Oleh karena itu seorang mahasiswa kalau dia baru belajar 8 jam, itu masih sedikit di bawah normal. Makanya tidak heran mahasiswa-mahasiswa itu siang malam dia berada di bibliotek, di perpustakaan. Karena kalau dalam sehari dia ikut kuliah 2, berarti artinya minimal dia harus 8 jam belajar kuliah tersebut. Min ghalabatid dain, hutang itu berarti kita punya hutang waktu untuk belajar. Jerbasuki mawabeo, itu kata orang Jawa Timur ya. Tahu maksudnya ya? Jerbasuki mawabeo. Ada orang mana? Orang Jakarta. Oh, Jerbasuki. Siapa yang ingin sukses, maka dia harus bekerja keras. Jerbasuki mawabeo itu semboyannya Provinsi Jawa Timur kalau lihat di simbolnya gitu ya. Kalau di Provinsi Jawa Barat kan gambarnya harimau ya. Apa semboyannya Jawa Barat? Maju terus pantang mundur. Nggak tahu. Jadi min golabati. Jadi kita itu sebenarnya banyak utang waktu jamaah sekalian rahimakumullah. Belum lagi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 17 rakaat total. 5 kali sehari. Ya. Artinya adalah sebelum sholat ada namanya sunnah muakkadah, yaitu sholat sunnah sebelum subuh, sunnah sebelum dan sesudah duhur, dan lain sebagainya. Jadi artinya waktu-waktu ini sebenarnya kita tidak banyak. Makanya seorang ulama, seorang alim, bentuk tunggal dari ulama, itu pernah mengatakan waktu kita itu jauh lebih sedikit daripada amanah yang kita punya. Sehingga kita patut heran, ya, saya sendiri juga patut heran. Kalau ada seorang muslim yang dia sampai bisa santai-santai terhadap waktunya. Makanya orang Jerman sering saya sampaikan di sini punya peribahasa. When man will, such man wege. When man nicht will, such man grunde. Jadi artinya kalau orang itu punya kemauan, dia akan cari jalan. Dia akan cari jalan sampai ketemu. Sampai dia nembus tembok baja sekalipun dia akan cari jalan. Sampai dia ketemu. Seperti itu ya semuanya ya.
Kalau orang memang tidak punya kemauan, dia akan cari-cari alasan. Lihatlah, ya kita harus lihat diri sendiri, jangan orang lain ya. Misalnya kita malas belajar. Biasanya apa? Wah, kaki saya sakit. Saya punya panu cadas dan kurang. Jadi tidak mau pergi ke perpustakaan. Jadi ternyata banyak ketidakbisaan kita itu karena alasannya bukan karena siapa-siapa, tapi karena siapa? Karena diri sendiri. Yang terakhir, ya ini karena sudah yang terakhir adalah min golabati tani wa qahrir rijal. Dari kata-kata al-qaharu ar-rijal. Berlindung dari orang-orang yang menguasai saya. Ya, ini betul-betul puncak daripada doa itu ya. Kadang-kadang kita merasa didolimi terhadap orang-orang tertentu karena dia jabatannya lebih kuat dan lain sebagainya. Jadi kita berlindung kepada ini. Waqah berijal. Kita berlindung dari orang-orang yang suka mendolimi seperti ini. Makanya setelah mengucapkan doa ini, Rasulullah kemudian berkata, kalau kamu sudah baca doa tersebut, mengamalkannya dibaca 3 kali pagi dan siang, pagi dan sore, maka tinggal satu yang kamu kerjakan. Fakuli malu. Bahasa modernnya adalah just do it. Setelah itu kita berdoa, baru kita berusaha. Ya. Mau masuk ke pintu ketemu dengan profesor sebelum notok, baca doa ini dulu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Padahal ada orang sedang antri di belakang. Ketok pintu. Bismillah ala barakatillah. Dengan nama Allah, aku mengharapkan keberkahan. Saya ingin ketemu. Tapi bukan seperti itu ya. Tapi ini sekedar cara untuk meyakinkan. Kadang-kadang setiap orang itu punya cara sendiri-sendiri ya. Tanya yang sudah berpengalaman. Ada Pak Yudi, ada Mas Pandu yang sudah lulus. Ada Mas Tovan juga yang sudah lulus, sudah bekerja. Siapa lagi? Ada Pak siapa ini yang dari Belanda? Nah, itu tanya, Mas ini Agung nih, orang Telkom. Jadi setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Makanya kadang-kadang perlu asyaja'ah, keberanian itu dimunculkan di dalam setiap episode kehidupan kita jamaah sekalian. Karena kalau tidak, maka bisa jadi mungkin kita masuk golongan yang 8 ini. Masuk golongan orang-orang yang gagal tersebut. Nah, marilah ya, saya kira mungkin nanti ada pertanyaan ini, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Kita belajar dari kesuksesan orang. Bukan hanya sekedar belajar dari kegagalan, tapi kita menyadari bahwa semuanya itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Iya kan? Iya, Pak. Jadi sholat bukan sekedar sholat, tapi sholatnya itu khusyuk. Nah, ini adalah sholat yang punya keunggulan komparatif dan kompetitif. Bekerja juga begitu. Bekerja bukan sekedar kita menjalankan tugas selesai dan 8 jam pulang ke rumah. Tetapi kita punya keunggulan, punya kelebihan yang bisa kita banggakan terhadap bos-bos kita. Studi juga gitu. Bukannya sekedar memenuhi lulus ujian, tapi kalau bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iya. Makasih nih, Pak Maki. Saya banyak tertusuk sih. Kebanyakan main WhatsApp begini. Iya, selanjutnya kita langsung buka aja ceritanya jawab. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan, mumpung ada Pak Maki, siapa tahu, Pak, saya orangnya kok males ya Pak? WhatsAppan melulu gimana? Pak, saya 9G-kan melulu gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya nanya. Mumpung. Ntar Pak, saya ada banyak nih. Jadi gini Pak, kan tadi diomongin nih kalau sebenarnya kehidupan kita nih kita diuji terus nih Pak. Sebenarnya dalam ujian kehidupan. Nah, sementara waktu itu cuma 24 jam Pak. Kalau misal kita kuliah 2 kali, terus harus belajar 8 jam, nanti kapan WhatsAppannya gitu Pak? Kapan mainnya gitu Pak? Bahkan ada teman saya Pak, dia ngomong gini, saya ini kuliah di sini gak tidur dia bilang gitu. Minumnya kopi terus karena kalau tidur waktunya habis Pak buat tidur Pak. Nah, ini gimana nih Pak? Ngakalinnya gimana nih Pak? Karena waktu kan terbatas nih Pak.
Alhamdulillah. Ini pertanyaan juga luar biasa sekali. Ini pengalaman pribadi atau kalau di Indonesia kan sebutannya SKS, ya. Sistem kebut semalam. Gitu. Makanya oleh karena itu tadi salah satu pengalaman yang menarik gitu ya, ketika kita belajar itu waktu classmate-nya teman-teman salah satu teman itu yang alhamdulillah sekarang juga diberi kesuksesan ya menjadi salah satu profesor ya di Jerman gitu. Itu kalau kita bertanya kepada dia waktu ujian nilainya 1,3. Jadi kalau di Jerman itu 1 itu the best, terus kemudian paling makin besar semakin besar tidak bagus. Jadi kalau nilainya 1 sempurna. Kalau 1,3 itu sehr gut, artinya dia sangat bagus. Kalau 1 itu makna summa cum laude, jadi ada makna besar sekali, udah excellent. Ya saya doakan mudah-mudahan yang sedang belajar mendapatkan hasil ujian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus kemudian ketika saya tanya, dia sedih habis ujian itu. Loh kenapa? Ya saya dapat 1,3. Loh 1,3 kan sehr gut, maksudnya sangat bagus gitu. Ya, kali ini saya dapat 1,3. Yang lain-lain dapat 1 gitu. Padahal dia nggak tahu siapa yang dapat 1, tapi dia berpikir yang lain dapat 1. Jadi, ya karena saya juga waktu itu 25 tahun ya yang lalu, 93, 94 ya, 22 tahun yang lalu ya. Juga masih muda ya. Dari Indonesia ya, jadi baru belajar gitu. Kok gini ya orang Jerman. Kita kan jangankan dapat 1,3, dapat 2,5. 2,5 itu kalau di Jerman artinya befriedigen, memuaskan, cukup. Nah, itu mungkin udah senang ya. Ternyata dia dapat 1,3 aja. Dia masih seperti itu gitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran bahasa kita tadi itu ayyukum ahsanu amala itu adalah orang-orang yang mempunyai obsesi kebaikan, jemaah sekalian. Nah, tapi di dalam hal yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sesuatu itu seimbang ya, at-tawazun. Oleh karena itu di balik obsesi dan keinginan untuk menjadi yang terbaik, tapi kita juga harus seimbang. Di dalam bahasa agama kita itu disebut dengan nama tawazun. Artinya seimbang, mutawazinat. Orang yang selalu menyeimbangkan semua urusan. Jadi antara urusan dunia, urusan akhirat. Antara urusan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain. Antara urusan kepentingan keluarga dengan kepentingan masyarakat. Jadi semuanya ditaruh seimbang. Makanya di dalam salah satu anjuran, ya, di dalam salah satu anjuran di dalam agama Islam itu, bagian daripada pendidikan agama Islam itu adalah ar-rihlah. Rihlah. Rihlah itu maknanya adalah tamasya. Tamasya itu artinya apa? Liburan. Nah, ini baru bagus sekali nih. Jadi bagian dari, jadi kalau dalam urut-urutan ya, mulai ada ta'lim, kemudian ta'lim itu artinya belajar, kemudian ada tanfidz. Tanfidz itu artinya mengeksekusi, jadi kita mengerjakan. Nah, di antara bagian tersebut di tengah-tengah itu ada rihlah. Ada kita melakukan kegiatan yang sifatnya adalah istirahat. Nah, bagian dari istirahat itu sebenarnya adalah tidur kita. Maka tidur kita itu adalah istirahat kita. Bagian istirahat yang lain adalah silaturahim. Makanya bagian dari ar-rihlah, tamasya itu adalah silaturahim. Jadi kalau kita berkata kita mau tamasya, niatkan tamasya kita itu adalah untuk belajar dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ingin tamasya bersama-sama pergi ke Roma. Maka niatnya adalah seperti dalam ayat Al-Qur'an tadi itu. Fasiru, fanduru. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukazzibin dalam surat Al-Imran tersebut. Jadi berjalanlah, pergilah, lihatlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mukazzibin, orang-orang yang mendustakan. Kita belajar dari mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, memforsir dalam konteks untuk kita berusaha keras itu adalah baik karena itu adalah bagian dari mujahadah. Ya.
Walladzina jahadu fina, itu dalam surat Al-Qur'an ini ya. Dalam surat Al-Ankabut di ayat yang terakhir. Barang siapa yang dia itu benar-benar, ini bahasanya luar biasa, jahadu fina. Orang-orang yang dia bersungguh-sungguh di jalanku. Lanahdiyannahum subulana. Maka akan aku tunjukkan jalanku. Seperti itu tadi ya bahasanya. Das Leben ist wie ein Fahrrad. Jadi hidup ini seperti bersepeda. Kata Einstein gitu. Man muss sich einfach vorwärts bewegen. Orang itu hanya harus dia itu bergerak maju. Ya kan? Orang itu harus mengayuh maju. Das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Agar tidak kehilangan keseimbangan. Ini kata orang bijak ya, kata orang Einstein itu seperti itu. Jadi orang dalam hidup itu harus selalu maju, jangan berhenti atau bahkan mundur. Kecuali kalau sepedanya memungkinkan mundur. Tapi biasanya di akrobat gitu. Kalau di jalan normal kan kita harus maju. Ya. Nah, oleh karena itu seimbang ini Bapak sekalian itu sangat penting sekali. Ya, seimbang itu menandakan bahwa kita mengetahui hak-hak atau hukum-hukum yang harus ditunaikan baik terhadap diri sendiri berupa badan kita ini, terhadap keluarga kita bagi yang sudah berkeluarga, ya kan? Istri juga punya hak, anak-anak juga punya hak. Keluarga besar kita, orang tua, ya, menelpon, nanyain kabarnya, minta doa kepada mereka. Hak masyarakat, ya, kita berbakti seperti ini, menyiapkan tempat, memasak dan lain sebagainya. Jadi semuanya punya hak. Yang penting bagi kita adalah mampu menempatkan prioritas tersebut. Nah itu mungkin saya kira mungkin Jawabannya udah kelewat keren Pak. bagi saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Iya, Bapak. Dari Turki, silakan Pak. Mic-nya mana? Turki ya. Tes. Perkenalkan diri dulu, nama, Ya. nama orang tua. Nggak usah nama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Fahri, Master PUDEV, baru datang juga. Oh ya, mahasiswa master. Ya, jadi gini Ustaz, tadi kan pembahasannya sangat menarik. Bagaimana seorang Muslim itu harus menjadi seorang yang wow gitu ya. Kapabilitas pribadinya harus bagus, ibadahnya juga harus kuat. Nah, terus saya jadi teringat kisah-kisah profil-profil sahabat maupun ulama-ulama terdahulu, betapa briliannya mereka gitu. Kalau nggak salah kan ada banyak ilmuwan yang polimat gitu. Dia kayak Ibnu Sina katanya kan ahli kedokteran, tapi kalau dibaca juga dia tuh filsuf juga, orang ahli matematik dan sederet ilmuwan yang lain. Lalu juga ada Imam Nawawi kalau nggak salah yang bukunya sampai 1000 jilid. Lalu juga ada seperti Abdurrahman bin Auf yang sangat hebat dalam berdagang. Tapi kesamaan dari mereka itu, mereka punya kapabilitas duniawi yang sangat baik, tapi ibadahnya juga kencang gitu. Nah pertanyaannya itu bagaimana bisa seperti itu gitu? Apakah mungkin Ustaz bisa menceritakan bagaimana profil sahabat ini membagi waktu, terus ia bisa sampai keluar gitu si profil yang sangat hebat tadi gitu. Nah, saya penasaran gitu bagaimana generasi terdahulu itu bisa mengoptimalkan waktu dan sampai kualitasnya bisa sehebat itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Fahri. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tes. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa ini. Oh ada. Wah ini Bapak Agung ini. Hidayat. Pak Hidayat. Taufik Hidayat. Yang sudah makan asam garam kehidupan ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tat. Mau nanya Tat, tadi kan ada 8 buah hal yang jangan sampai Muslim kena kegagalan tersebut ya. Misalnya udah kena kegagalan tersebut, misalnya kita nih udah males-malesan, gampang menyerah, lemes, segala macam yang tadi disebutin.
kira-kira turning point-nya apa ya biar bisa ngebalikin kontra dari yang 8 hal tadi disebutin. Bisa berdasarkan pengalaman pribadi, bisa berdasarkan kisah sahabat yang tadi disebutin Fahri atau yang lainnya. Makasih Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gimana caranya buat orang-orang yang sudah terjerumus gitu Pak, udah jatuh ke lubang nista itu Pak, gimana bangkitnya gitu Pak? Terjerumus apa nih? Gitu. Ada lagi mungkin? Dua dulu. Oke. Pak. Baik, ya pertanyaan yang pertama tadi tentang masalah waktu ya. Lagi-lagi ini juga adalah pertanyaan yang mungkin dalam arti itu sangat individual dan spesifik ya. Yang masing-masing punya kiat-kiat sendiri bagaimana mengatur waktu. Oleh karena itu mungkin jawaban ini hanya sekedar secara generik, ya, secara umum dan mungkin barangkali juga sedikit berbagi gitu. Saya kira pedoman awalnya adalah waktu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi karena waktu itu yang punya Allah, maka kita yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan waktu tersebut. Itulah yang disebut dengan nama apa istilahnya dalam bahasa agama kita? Istilahnya adalah barokah. Al-barokah. Makanya dalam doa kita kan Allahumma inna nas'aluka minal hammi, Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa qalban khasyian wa ilman nafi'an. Ya, wa rizqan wasyi'an wa syifaan min kulli da'. Jadi kalau kita lihat doa itu adalah bagian dari impian kita gitu. Makanya di antara salah seorang motivator yang sangat terkenal, dia membuat semacam paralel atau apa istilahnya jalur paralel, yaitu antara doa, mimpi, dan keinginan gitu. Jadi kadang-kadang tadi saya cerita kepada Mas Fahri, coba bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman sekalian, merenungkan gitu ya, artinya kontemplasi, berarti menyendiri. Kalau sedang menyendiri ya, jangan sekarang menyendiri. Sedang mau tidur, merenungkan. Bisa jadi di antara frase atau fragmen kehidupan kita yang sampai sekarang ini, kita dulu pernah punya keinginan ya, pernah berdoa dalam hati atau apa, saya ingin belajar di luar negeri, atau saya ingin lebih maju, saya ingin seperti dia. Tapi mungkin banyak di antara kita lupa, termasuk saya sendiri juga. Kadang kita lupa bahwa sebenarnya dulu kita pernah bercita-cita seperti itu. Cuman kemudian Allah lewatkan satu waktu kita lupa. Ternyata Allah jawab doa, keinginan, dan bahkan mimpi kita itu. Dan kita sekarang berada di sini. Makanya dalam salah satu majelis saya di Milan ya waktu itu pernah saya sampaikan. Kalau kita mencoba melakukan kontemplasi terhadap hal tersebut, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat besar. Karena kita ini orang-orang pilihan sekarang ini. Ada 250 juta penduduk Indonesia yang pelajar mungkin tidak sampai 5% ya dari penduduk Indonesia itu. Dari situ yang mendapat kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Baik dia yang mendapatkan beasiswa dari LPDP, beasiswa Dikti, maupun beasiswa Ayah Bunda. Maksudnya biaya sendiri gitu ya. Itu kalau kita bandingkan sangat sedikit. Belum lagi yang sudah lulus dan dapat pekerjaan di sini. Lebih sedikit lagi. Jadi kalau kita berkontemplasi, merenungkan, sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat pada kita itu sangat besar sekali. Makanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jawaban saya itu selalu seperti itu. Karena setiap orang pasti punya kiat sendiri-sendiri. Bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tapi yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan amalan yang mutakabbalan. Jadi amal yang diterima. Itulah waktu yang barokah. Waktu yang barokah itu bisa jadi Mas Fahri punya waktu 24 jam. Saya 24 jam. Ada yang 24 jam mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Tapi ada yang punya waktu 24 jam dia mengurus dunia dan orang lain bisa. Makanya
sungguh sangat kita banggakan ya pada teman-teman yang punya waktu untuk mengurus urusan umat ini, mempersiapkan tempat seperti ini. Karena itu bagian dari kita belajar seperti itu. Jadi Witing Trisno, jalaran Joko gelibet, itu kata orang Jawa. Jadi asal muasalnya cinta, maksudnya itu kesukaan ya gitu. Itu karena kita sedikit demi sedikit bekerja, melakukan pekerjaan. Jadi kalau kita we love what we are doing gitu, kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka semuanya jadi indah. Yaitu tadi, laut pun kuseberangi, gunung pun kudaki, gitu. Langit pun rasa coklat. Ya itu tadi. Jadi kita harus menjadikan apa-apa yang kita kerjakan ini sesuatu yang kita cintai, maka di situ waktu itu jadi relatif ya jamaah sekalian. Artinya ada orang yang dia tidur kalau nggak 8 jam nggak bisa, tapi ada orang-orang lain dia tidur 4 jam cukup sehat. Karena apa? Dalam 4 jam itu dia efektif tidurnya, tidak ngorok misalnya. Wah, salah satu contohnya ya. Atau tidurnya diawali dengan cara-cara yang baik. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ya Allah, berikan aku waktu yang bermanfaat, amalan mutaqabbalan, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima. Kita doa karena antara doa, antara mimpi kita dan keinginan kita bisa jadi semuanya bisa saling melengkapi gitu. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Taufik Hidayat ini luar biasa. Ini pertanyaan. Saya jadi ingat pemain ini, bulu tangkis Taufik Hidayat. Ini bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Nah ini ada satu ayat Al-Quran yang kalau saya baca itu membuat selalu jadi optimis ya dalam hidup itu. Ini bagi saya pribadi. Ayat yang selalu membuat saya optimis. Dalam surat Al-Imran juga itu. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dalam surat Al-Imran itu. Dan orang-orang yang dia melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang jelek, buruk, maksiat. Au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi diri sendiri. Waktunya tidur, dia nggak tidur, malah minum kopi. Waktunya belajar, dia nggak belajar. Waktunya tidak belajar, dia malah belajar. Jadi kebalik-balik semuanya itu. Jadi orang yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa. Terus kemudian dia suka mendolimi diri sendiri. Tapi zakarullah, dia ingat kepada Allah. Satu saat entah kesandung, atau kemudian kesenggol, atau terjatuh, tiba-tiba dia, ya Allah, apa yang aku perbuat ini? Dia teringat kepada Allah. Zakarullah. Kemudian dia fastaghfiru. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala? Jadi jalan pertama jamaah sekalian, kalau kita dalam posisi sedang dalam posisi-posisi di bawah ya, entah itu gagal dalam ujian, entah kenapa kita berbuat maksiat dan lain sebagainya. Jalan pertama adalah melakukan kontemplasi kalau bisa dapat, dan kemudian mencari turning point tadi yang disebut dengan cara apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang besar ya. Ada orang-orang yang diberi kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Cat Stevens ya. Salah satu kalau kita baca dalam sejarah hidupnya. Dia mencari agama dunia gitu. Bahkan juga sempat masuk Islam tapi kemudian keluar lagi. Karena dia pertanyaan yang mendasar. Di mana Tuhan itu? Di mana Tuhan dia? Sampai pada suatu saat dia mengalami kecelakaan, sedang berada di pantai, naik perahu, perahunya tenggelam gitu. Jadi pada saat itu kemudian dia sempat berpikir sebelum tenggelam itu, Tuhan itu tidak ada. Gitu. Karena kalau dia ada, dia akan menyelamatkan dia. Kemudian dia tidak sadar dia berada di rumah sakit. Pada saat itu kemudian dia berpikir. Dari kemudian teringat ada saat kondisi dia sebelum tidak sadar itu, bahwa
berarti ada sesuatu yang menyebabkan dia selamat di sini. Pasti ada satu rencana besar ya, kenapa dia selamat itu. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, bagi kita jamaah sekalian, mari kita cari turning point diri kita masing-masing itu dengan cara melakukan kontemplasi. Dalam bahasa Islam kita adalah muhasabah, evaluasi diri. Biasanya saat-saat muhasabah, turning point itu waktu menjelang tidur. Di malam hari, sebelum, kalau kita bisa bangun malam, kita sholat malam, kita berkontemplasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dialognya Rasulullah SAW. Orang yang dijamin masuk surga tidak pernah berbuat maksiat. Lihat kalau baca istighfar. Ya Rabbi, inni zalamtu zulman kabira. Itu Rasulullah itu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat dolim. Dan beliau tambahkan dengan kedoliman yang besar. Zulman kabira. La yaghfiru dzunuba illa. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunanmu yang besar. Wa anta ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Engkau mohon pengampun. Orang yang tidak pernah berbuat dosa, yang dijamin masuk surga, baca, sedang berkontemplasi, seperti itu. Apalagi kita jamaah sekalian. Nah, mari kita cari turning point tadi itu dengan cara berkontemplasi. Kira-kira apa yang bisa aku sumbangkan kepada diri sendiri, para keluarga, kepada masyarakat. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak punya sesuatu, apalah artinya aku ini. Nah, ini berarti salah satu tanda-tanda tadi itu, al-hazmu, gundah, gelisah. Dia tidak tahu apa yang dia sumbangkan. Padahal setiap diri kita itu pasti punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan. Hatta meskipun itu hanya sekedar waktu. Hanya sekedar waktu 10 menit kita menyumbang memasang tepih ini. Jadi itulah salah satu tanda-tanda orang-orang yang kuat menurut Rasulullah. Al-mu'min al-qawi tadi itu adalah ahris ala ma yanfa'u. Selalu punya keinginan untuk bermanfaat bagi orang. Allahu a'lam bishawab. Sudah terjawab Bapak Taufik Hidayat dan Pak Turki? Udah. Iya, karena waktunya juga sudah habis nih Pak. Jadi tadi banyak banget ilmu manfaatnya, seperti misalnya jangan lagi lah kita sebut gagal gitu, karena yang ada hanya ini ya Pak, kita belum sukses aja Pak. Sama kemudian tadi tuh doa 8 itu tuh yang ingat, saya udah nggak ingat. Kemudian yang saya ingat Pak, yang saya ingat adalah waktu itu milik Allah dan kita itu harus minta. Begitu dikasih jangan aneh-aneh. Dan yang terakhir adalah perbanyak muhasabah. Gitu Pak. Saya boleh mungkin tambahkan. Boleh Pak. Jadi ada dua hal tadi yang tadi dalam disebutin baru dari dialog tadi baru teringat ya. Ada dua hal yang mungkin barangkali saya yakin itu bagi kita semua itu sangat mengena. Setidaknya bagi saya pribadi pengalaman yang sangat kuat ya. Itu adalah yang pertama, restu dan doa orang tua. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh lepas daripada kita. Jadi ini saya sampaikan jamaah sekalian karena sebagian besar di antara kita di sini sedang belajar, tetapi bagi kita pun yang sudah bekerja, sudah selesai belajar, mari, terutama bagi mereka yang kedua orang tuanya masih ada, tidak segan-segan untuk birrul walidain. Birrul walidain itu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bentuk bakti kepada orang tua itu bisa mendoakan mereka sebagaimana doa yang sudah kita belajar bersama. Tapi menanyakan kabar mereka, ya apalagi sekarang dengan fasilitas komunikasi modern itu bisa gitu. Dan kemudian minta doa restu kepada orang tua kita. Karena dari mereka lah kita ini berasal ya. Maksudnya dari mereka lah kita ini dilahirkan. Terutama dari ibu. Sehingga doa dan restu orang tua ini sejalan dengan doa, keinginan dan mimpi kita. Gitu. Nah, ini kalau kita mau renungi sangat panjang ya jamaah sekalian. Tapi mari kita merenungkan itu. Ya, ketika kita masih bayi,
ibu memberikan susunya, kita balas dengan tangisan. Kita umur 1 tahun, orang tua membuatkan makan untuk kita, makanan kita tumpahkan. Pada saat sudah mulai remaja, ya kan, orang tua ingin memeluk kita, tapi kita malah bilang, ya, aku ini kan udah besar, mama, papa, jangan diperlakukan kayak anak kecil lagi. Ketika kita sudah dewasa, besar seperti ini, ya, orang tua ingin bertemu, kita malah bilang, aku udah nggak ada waktu lagi. Jadi, jamaah sekalian, antara yang diberikan orang tua, ya, terutama adalah ibu kita dengan kita, mungkin barangkali sangat sedikit. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan. Barangkali disinilah hal-hal yang bisa jadi mungkin jadi salah satu sumber, ya, salah satu sumber kegagalan kita juga, karena tidak ada doa restu orang tua kita. Bahkan Rasulullah menasihatkan pada salah seorang sahabatnya yang orang tuanya juga waktu itu belum masuk Muslim. Ditanya, bagaimana orang tuaku belum Muslim? Selama orang tua itu tidak mengajakmu kepada maksiat, artinya keluar dari Islam, maka kita boleh berbakti kepadanya, bahkan wajib hukumnya masih tetap berbakti. Berbakti kepada orang tua itu artinya adalah berbuat baik kepadanya. Makanya disebut albir, diantaranya berbuat baik, lil walidain. Walidain itu kedua orang tua kita. Yang kedua, ya, ini Iya, selain Pak. berbakti pada doa restu kepada orang tua. Yang kedua, Singkat aja, Pak. Lapar, Pak. ya udah kalau kata kita, Ya iya, Pak. Nggak apa, Pak. Nggak apa, Pak. Saya jadi gak enak. tapi terus terang ini. Yang kedua itu adalah wala ta'jaz tadi itu ya. An-ajaz, lemah. Never give up gitu kalau kata orangnya. Jangan pernah menyerah jamaah sekalian. Karena ya, keberhasilan itu tidak hanya diukur dari nilai yang bagus. Ya kan? Ada orang-orang yang nilainya bagus tetapi kemudian pada karier yang terakhir ternyata dia tidak bagus. Saya itu banyak sekali contohnya ya. Mungkin karena orangnya tidak ada di sini, saya bisa salah satu ceritakan salah satu teman di Jerman. Sekarang menjadi salah satu chief engineer di perusahaan simulasi crash simulation di perusahaan otomotif. Dia sempat tidak lulus dan di DO dari universitasnya, dari TU Braunschweig. Makanya dia harus pindah ke universitas lain. Ya, tapi yang saya sekarang ya, mungkin sekarang kan kita bisa melihat bersama dan kalau kita duduk bersama kadang-kadang kita ketawa bersama gitu. Betapa perjuangannya itu luar biasa. Karena di DO dia harus segera menunjukkan kepada dinas luar Ausländer Behörde itu imigrasi ya, bagian imigrasi menunjukkan bahwa dia punya sekolah. Kalau enggak dia harus dipulang, dideportasi. Itu bagaimana dia ya, masih mahasiswa dalam kondisi bagaimana kalau kita mendapatkan surat kita di DO gitu. Dan malam-malam dia pergi cari kereta, dia harus ganti-ganti, harus nginep di stasiun karena nggak ada sambungannya. Besok pagi daftar ke kota untuk bisa mendapatkan surat, balik lagi ke kota itu lagi untuk menunjukkan bahwa dia dapat sekolah. Dan alhamdulillah di sekolah ini dia lulus, bisa ambil master, bisa ambil S3, dia sekarang kerja di perusahaan, anak perusahaannya Siemens, yang spesialisasi bidang otomotif. Jadi kalau kita lihat berapa tahun itu dia sekolah, 12 tahun ya, lebih banget. Oke, saya kalau ketemu kamu ini luar biasa ya. Jadi contoh, kita alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya sekolah cepat. S2 1 tahun, S3 cuma 2 tahun 9 bulan, 2 tahun 11 bulan. Tapi saya merasa teman saya ini jauh lebih terasa perjuangannya. Jadi kalau kita mengukur keberhasilan hanya dari nilai, maka belum lengkap itu. Mungkin nilai bagus ya, nilai kita perlu untuk mendapatkan yang terbaik karena syarat untuk lulus. Tapi lebih daripada itu adalah kita tidak menyerah terhadap keadaan, tidak menyerah terhadap sesuatu yang kita hadapi. Nah, ini adalah makna dari sabda Rasulullah dari mukmin kuat. Itu lebih baik daripada mukmin yang lemah karena Rasulullah bersabda, "Wala ta'jaz." Jangan sekali-kali kita itu lemah.
Maka Rasulullah melanjutkan dalam hadis itu bahwa jangan sekali-sekali ketika kita ditimpa musibah kita mengatakan seandainya, lau anni kada wa kada. Kalau seandainya aku mengerjakan ini dan itu. Karena seandainya itu adalah pintu masuknya setan. Maka katakanlah, ini adalah takdir Allah. Maka aku harus melakukan yang lebih baik daripada yang seperti itu. Jadi jamaah sekalian, karakteristik tidak menyerah ini harus kita punya ya. Kalau enggak, ya. Buat apa kita jauh-jauh sekolah ke sini kalau nanti kita suka menyerah gitu. Nyerah tadi DO, Pak. Deportasi nanti, Pak. Deportasi. Jadi kita harus cari jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Barang siapa yang dia itu bersungguh-sungguh, ini kalau sebut-sebut selalu seperti itu. Bersungguh-sungguh ya. Berjihad, karena kata-kata jihad ini suka di abuse, disalahgunakan. Baik kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ekstrim maupun yang orang-orang non-muslim. Jihad dianggap sebagai perang membunuh orang lain. Padahal kata-kata jihad al-mujahadah itu adalah sungguh-sungguh. Ini bagian dari intisari ajaran Islam. Kita sholat sungguh-sungguh dengan cara khusus. Tidur pun juga sungguh-sungguh. Tidur tidak sambil WhatsApp. Gak bisa, Pak. Ya, bisa aja. Banyak orang seperti itu. Makan juga sungguh-sungguh, tidak sambil nonton televisi. Ya. Terus bekerja juga sungguh-sungguh. Karena itu semua adalah bagian daripada mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau karakter bersungguh-sungguh ini tidak ada, jamaah sekalian, ya wassalam gitu ya. Menyerah, Pak. Bagaimana umat Islam akan mengambil peran dalam peradaban dunia kalau tidak bersungguh-sungguh dan bekerja keras? Kita harus belajar dari bangsa-bangsa yang bersungguh-sungguh, orang-orang Arab ya, orang-orang Cina, ya, orang-orang Eropa, bangsa-bangsa besar yang Pantang menyerah, Pak. secara gen ya, secara dia punya kualitas tidak pernah menyerah itu. Indonesia juga nggak menyerah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dan Amin, serius Pak. dalam setiap Amin. perbuatan kita. Amin. Walaupun kemarin kalah kita nggak nyerah, Pak. Iya. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Selamat. Terima kasih banyak. Wah, ini ilmunya. Tapi lapar, Pak. Jadi harus kita sudahi, Pak. Mungkin kalau nanti bapak-bapak dan ibu ada pertanyaan bisa langsung ke Pak Maki, ya banyak macam-macam lah. Minta nomor WhatsApp kalian biar WhatsAppan terus boleh. Kita sudahi, Pak. Terima kasih banyak.